Ya, kemudian ASI eksklusif kita sangat kecil sekali 41%. Itu di Sumatera Utara ya Pak ya? Sumatera Utara ya 41% ASI eksklusif. Padahal Nabi kita sudah menyarankan kita harus menyapi anak kita sampai umur 2 tahun begitu kan, itu untuk kesehatan. Tapi penggunaan kontrasepsi modern kita itu 42%. Masih banyak orang Sumatera Utara suka menggunakan kontrasepsi yang konvensional, tanggal, ya, jamu, ya, ada coitus interruptus namanya bahasa kedokterannya, atau apa namanya istilah kerennya itu kalau ya tidak dikeluarkan di dalam dan lain-lain. Jamban lah ya, atau sanitasi kita, cakupan kita baru 82%. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Widya bisa menemani pemirsa di podcast Apa Cerita. Ada cerita apa ya hari ini? Nah, saya saat ini sudah kedatangan tamu nih. Langsung saja saya perkenalkan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, ada Dr. Tengku Amri Fadli, MKes. Apa kabar Pak Fadli? Baik, alhamdulillah, insyaallah. Ya. Atau panggilnya enaknya apa nih, Pak Amri ya? Biasa Pak Amri. Oh, Pak Amri ya. Oke. Ini gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kita mau cerita apa hari ini Pak? Apa aja yang Mbak tanya berkaitan sama pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ya, pastinya kalau sudah ada Pak Amri nggak jauh-jauh dari tentang keluarga begitu ya Pak. Siap. Ya. Nah, kalau tentang keluarga nih yang saat ini pemirsa ya, yang sedang menjadi sorotan, yang sedang menjadi bahasan, yang sumbernya dari keluarga dan berdampak pada kesehatan, kita tahu adalah soal stunting ya Pak Amri ya. Dimana kita tahu saat ini stunting ini memang menjadi fokus pemerintah khususnya di Sumatera Utara, mengingat angkanya yang masih tinggi ya Pak Amri ya, di 25,8%, atau kalau dirincikan lagi ada sekitar 1 dari 4 balita di Sumatera Utara itu menderita stunting. Nah, benar nggak nih sih Pak Amri data ini Pak Amri? Terima kasih Mbak. Data tentang stunting ini itu dilakukan oleh Litbang Kementerian Kesehatan, yang disebut SSGI, survei status gizi Indonesia. Oleh data itu disampaikan Sumatera Utara di angka 25,8%. Data itu dipublish secara nasional. Tentu kita harus yakini data itu. Kemudian Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan yang disebut dengan EPPGBM, ya. Ya, apa itu? Berbasis pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Itu dilakukan oleh petugas kesehatan, petugas gizi yang ada di puskesmas dan posyandu. Maka survei itu ada yang community based atau berbasis masyarakat seperti SSGI tadi. Kemudian ada yang facility based, jadi di fasilitas kesehatan yang mengupload data itu. Itulah EPGBM. Tapi Kementerian Kesehatan menaruh persyaratan di sana harus mencakup 90% minimal itu untuk EPPGM. Kan kita Sumatera Utara masih mencakup 68%, sehingga kita belum bisa menjadikan acuan untuk EPPGM tersebut. Sehingga secara nasional kita harus mengacu pada SSGI. Kemudian ada lagi survei yang dilakukan oleh BKKBN RI, namanya PK, Pendataan Keluarga, tahun 2021 juga, ya. Itu juga dipublish secara nasional, maka kita harus meyakini itu. Kita tidak punya pilihan. Ya, hari ini ada perdebatan kepala daerah tidak menerima dan lain-lain, tapi tidak bisa membantah dengan EPPGM mereka karena belum mencapai cakupan 90%. Gitu. Jadi tidak ada pilihan, kita harus meyakini SSGI dan PK21 untuk menjadi acuan kita. Iya, kecuali nanti sudah selesai yang 90% itu ya Pak ya. Oke, itu satu lagi. Yang kedua, PK21 dan SSGI tahun 2022 sedang berlangsung. Mungkin selesai di akhir tahun ini, akan dipublish di akhir tahun ini dan tahun 2022. Silakan dikawal supaya hasilnya tidak jadi komplain lagi berikutnya. Nanti kalau jadi komplain lagi sementara dipublish secara nasional, ini yang jadi persoalan kita. Ya. Jadi kalau masih mengacu pada SSGI yang 2021 tadi, memang angkanya luar biasa nih kalau untuk Sumatera Utara. Iya, gimana nih Pak Amri? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tingginya angka stunting di Sumatera Utara ini?
angka stunting itu tinggi di seluruh Indonesia. Indonesia 24,4% tinggi, Sumatera Utara 25,8%, lebih tinggi lagi. Jadi menurut Perpres 72 tahun 2021 itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo sejak beliau tergabung dalam G20 ya. Jadi untuk negara-negara maju sebenarnya WHO menaruh angka standar 15,7, di bawah 15,7 itu rendah. Tapi untuk Indonesia sendiri dan negara-negara berkembang kita memakai standar 20% ya. Itu makanya di Perpres 72 tahun 2021 Presiden menargetkan di 2024 kita 14%, gitu, di bawah 15,7 karena kita mau disejajarkan dengan negara-negara maju gitu. Jadi menurut Perpres itu juga dan kita sepakati secara nasional yang mempengaruhi terhadap kejadian stunting itu multifaktor ya. Ada faktor sensitif, ada faktor spesifik. Jadi memang dia faktor gizi, tapi faktor gizi itu dipengaruhi banyak hal ya. Ibunya misalnya, ibunya kekurangan energi kronik, itu masih ada 11,30% ibu dengan kek di Indonesia. Kemudian remaja putri kita, calon-calon ibu kita, menurut data itu 30% mengalami anemi. Gitu ya. Ya, kemudian ASI eksklusif kita sangat kecil sekali 41%. Itu di Sumatera Utara ya Pak? Sumatera Utara ya 41% ASI eksklusif. Padahal Nabi kita sudah menyarankan kita harus menyapi anak kita sampai umur 2 tahun begitu kan, itu untuk kesehatan, tapi 41%. Kemudian CPR ya, penggunaan kontrasepsi modern kita itu 42%. Masih banyak orang Sumatera Utara suka menggunakan kontrasepsi yang konvensional, tanggal, ya, jamu, ya, ada coitus interruptus namanya bahasa kedokterannya atau apa namanya istilah kerennya itu kalau ya tidak dikeluarkan di dalam dan lain-lain. Kemudian ada faktor-faktor lain, kemiskinan misalnya. Sumatera Utara ini BPS ya, kita ini data BPS silakan dipublish ini karena silakan dibuka di internet, dipublish secara nasional. 9,01% kemiskinan kita tinggi, bahwa stunting itu sangat erat hubungannya dengan kemiskinan ekstrim. Ya. Kemudian jamban layak atau sanitasi kita, cakupan kita baru 82%. Ya. Wah, masih besar juga masih, ya Pak ya? Masih 20. Tidak harusnya 100% begitu ya. Kemudian cakupan air bersih kita masih 72%. Nah, ini yang jadi persoalan. Baru lagi ada yang selalu dikatakan oleh PLKB ya, BKKBN termasuk orang dinas kesehatan. Dengan 4 terlalu ya. Terlalu muda, terlalu tua kawin, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jaraknya. Ini juga jadi persoalan. Ini secara nasional di Sumatera Utara. Ya. Gitu. Jadi banyak sekali ya Pak faktornya ya tadi. Banyak sekali. Dan di remaja putri tadi angka-angka yang Bapak sebutkan tadi juga ternyata cukup besar ya. Misalnya tadi yang ASI yang anemia itu ada 30% gitu ya Pak. 30%. Nah, kemudian ASI eksklusif itu hanya 41% di Sumatera Utara yang benar-benar memberikan ASI eksklusif. Eksklusif itu 6 bulan ya. Iya. Ini apa sih Pak penyebabnya gitu? Ya, ibu-ibu sekarang mungkin yang sudah merasa moderat. Ya, padahal itu memberikan ASI eksklusif bahkan ASI sampai 2 tahun itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan ibu. Tapi ya mungkin faktor kecantikan menjadi dominan ya bagi ibu-ibu zaman sekarang ini, termasuk remaja putri tadi. Ya ukuran remaja putri yang kekurangan energi juga kita ukur dari lila ya, lingkar lengan itu. Jadi kurang dari 23,5 cm kita anggap dia kekurangan energi. Makanya ada program dari Dinas Kesehatan memberikan tablet tambah darah untuk remaja-remaja putri itu sebanyak 52 tablet dalam 1 tahun. Begitu juga untuk ibu hamil yang kek dan anemi ya, dibelikan tablet tambah darah 90 tablet tuh, gitu ya. Jadi itu persoalannya. Kalau untuk remaja putri ini apa Pak? Yang faktor yang mempengaruhi mereka sampai akhirnya anemia, terus tadi Bapak sebutkan kekurangan banyak lagi gitu ya, ada saya pikir gizi apa? Pemahaman tentang gizi lah ya, kemudian pola gizi di keluarga dan memang mereka juga memang senang begitu dengan lengannya yang kecil begitu karena mungkin pasangan juga menuntut begitu. Kalau lengannya besar juga jadi persoalan mungkin begitu ya. Jadi ini tren juga yang mungkin jadi kita salah mengapresiasinya. Ini perlu edukasi ya Pak ya. Edukasi itu yang kita lakukan. Benar-benar. Nah, jadi kalau dari Dinas PPKB sendiri nih Pak, kita lihat masih rendah ternyata literasi remaja putri kita terhadap kesehatan gitu ya, yang ini nanti bisa mempengaruhi stunting akhirnya gitu ketika dia menikah gitu ya, punya anak gitu kan akan sangat berpengaruh gitu. Ya makanya memang kalau kita mau mencegah stunting nggak punya pilihan lain, yang kita kejar itu remaja putri
pasangan usia subur dan ibu hamil ya, ibu hamil. Jadi perlu saya sampaikan Mbak ya, stunting ini orang selalu berpikiran tentang pendek. Saya selalu sampaikan dimanapun bahwa kita ini pendek aja pun semua nggak ada masalah. Tapi kita seperti Profesor B.J. Habibie, Indonesia ini semua begitu pendek-pendek seperti Profesor B.J. Habibie, nggak ada masalah gitu. Perpres 72 tahun 2021 itu dilahirkan Presiden untuk menghadirkan generasi emas di tahun 2045. Kenapa 2045? Karena kita merdeka 1945, 100 tahun kita merdeka, Indonesia emas. Presiden Republik Indonesia mengharapkan ada generasi emas yang menguasai iptek, menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu ya, menguasai pasar global. Jadi harus butuh orang-orang yang cerdas, bukan soal tinggi. Kenapa begitu? Makanya program stunting ini 0 sampai 59 bulan, 0 sampai 5 tahun yang disurvei. Sementara kalau tinggi badan itu bisa kita intervensi, anak perempuan tuh sampai umur 16 tahun. Anak laki-laki sampai umur 19 tahun bisa kita intervensi tingginya. Gaji yang baik, exercise yang baik, dia akan tambah tinggi. Tapi otak manusia berhenti berkembang di umur 5 tahun, itu yang jadi persoalan. Begitu. Nah ini yang masih sering salah gitu ya Pak ya. Kemarin waktu di Mandailing Natal, ini juga jadi perhatian gubernur kita ya Pak Edi Rahmayadi. Beliau selalu mengatakan stunting ini kan selalu jadi fokus pemerintah provinsi yang menargetkan penurunan stunting nanti di 2024 14% atau bahkan kemarin Pak Edi menyebutkan 12% ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak? Karena Madinah ini kan salah satu yang tertinggi begitu ya Pak di Sumatera Utara. Nah kalau dikaitkan dengan sanitasi tadi yang Pak Amri sebutkan, mungkin yang 20% tadi termasuk di Madinah begitu ya Pak ya? 20%? Tadi kan baru 80% ya. Oh gitu. Maksudnya apa 20% tadi? Yang MCK, yang sanitasi. Soal sanitasi. Sanitasi kita atau jamban layak kita masih 82%. Iya itu kaitannya seperti itu. Madinah, Palas, Papak Barat itu 3 terbesar ya. Ada Nias juga besar ya. Tapi itu yang paling besar dari 33 kabupaten di Sumatera Utara. Kaitannya tetap itu, ya. Kaitan tetap itu bahwa di sana itu mereka masih menggunakan sungai untuk MCK mereka. Ya, rata-rata mereka menggunakan sungai. Tapi untuk keluarga yang sudah mapan ya, mereka pasti menggunakan jamban di rumah gitu. Begitu juga dengan air bersih. Mereka menggunakan sungai itu. Saya pernah jadi kadis kesehatan di Mandailing Natal, ya. Memang kebiasaan masyarakat itu menggunakan sungai, bahkan mereka itu bertani dan berbudidaya ikan memanfaatkan air sungai. Sekarang ini lebih gawat lagi situasinya, karena di sana banyak penambang emas liar yang menggunakan merkuri dan membuang ke sungai. Ya, air sungai digunakan untuk pertanian, digunakan untuk budidaya ikan. Lalu apa yang terjadi? Ikannya mengandung merkuri, padinya mengandung merkuri, lahirlah bayi-bayi cacat, lebih parah lagi daripada stunting. Sudah tercemar semua ya Pak. Penggunaan jamban layak, air bersih aksesnya juga masih kurang sekali ya. Kemudian kesadaran masyarakat tentang kawin muda, persoalan dia, banyak anak gitu ya. Udah itu banyak anak ini sampai umur tua, lebih dari 35 tahun masih hamil. Ini persoalan ya. Jaraknya juga terlalu dekat. Ada idealnya menurut kedokteran itu. Jarak ideal melahirkan itu menurut kedokteran 2 tahun. Sama dengan menyusui 2 tahun. Tetapi program nasional mengharuskan 3 tahun. Ya. Kemudian untuk usia perkawinan, remaja putri itu diharuskan di atas 20 tahun. Tapi di sini sebenarnya Sumatera Utara sudah cukup baik karena angka usia perkawinan pertama kita sudah 21,32 tahun. Tapi kita masih banyak anak. Nah ini dia, lebih dari 3. Ini persoalan itu ya. Khususnya daerah-daerah yang ya di Nias ya di mana-mana itu. Kalau daerah-daerah seperti di Kota Medan mereka sudah ya lebih sadar terhadap itu pentingnya pendidikan anak sehingga mereka mengurangi jumlah anak. Saya pikir itu. Nah jadi gimana nih Pak? Kan Dinas PPKB fokus juga terhadap edukasi gitu ya Pak ya, khususnya untuk remaja putri. Seperti apa sih Pak intervensi yang kita lakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat kita nih? Kami melakukan apa? Saya ini bagian daripada sekretariat TPPS ya, Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Sumatera Utara. Ketuanya Pak Wakil Gubernur. Kita mencoba menyusun kegiatan-kegiatan yang terintegrasi oleh beberapa OPD yang terlibat itu. Karena persoalan stunting tidak bisa dipecahkan oleh Dinas Kesehatan sendiri dan PPKB ya, harus multidisiplin.
semua punya peran di sana, ya. Sanitasi tentunya ini kan peran dari PUPR untuk penyiapan air bersih, jamban, Perkim termasuk Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran dan lain-lain. Kemudian Dinas Tenaga Kerja juga punya peran penting ya, bagaimana mereka membuat keluarga miskin itu ya mempunyai kesempatan untuk bisa bekerja misalnya. Tapi kalau mereka dikasih kesempatan pelatihan kerja, tentu mereka punya peluang kerja. Kalau mereka punya peluang kerja, terus mereka punya peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan status gizi keluarganya begitu. Jadi banyak yang terlibat di sini, banyak sekali yang terlibat. UMKM misalnya, kita punya UMKM ribuan tuh. Bagaimana UMKM juga menciptakan lapangan kerja untuk mereka, keluarga-keluarga beresiko stunting ini, begitu dia. Dan menciptakan produk-produk yang fortifikasi yang bisa diberikan untuk masyarakat miskin yang stunting ini. Kalau hanya fortifikasi misalnya zat makanan, tanpa program subsidi juga nggak akan nyampe ke keluarga miskin ini persoalannya. Makanya memang pemerintah daerah harus punya strategi ya. Jadi memang harus mengerahkan semua kemampuan begitu ya Pak ya, lintas sektor, lintas apalagi OPD begitu ya Pak. Jadi untuk memang stunting ini tidak bisa hanya bertumpu pada satu bidang saja begitu ya. Nah Pak Amri, kalau kita lihat dengan gimana ya penanganan yang memang harus serius, yang harus melibatkan semua sektor ini, gimana nanti untuk pencapaian target yang diinginkan ya Gubernur kita Pak Edi Rahmayadi ini sampai di 2024 nanti bisa 12% nih kalau bisa. Ini gimana Pak tahapannya, kalau sekarang progresnya seperti apa Pak? Kalau semua OPD disiplin melaksanakan seperti anjuran daripada TPPS, karena TPPS ini juga mendapat pendampingan dari Setwapres, dari Kemenko PMK dan lain-lain. Ini hasil dari pendampingan itu. Kalau semua OPD komit ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di tahun 2023 dan 2024, saya pikir ini tercapai. Satu lagi begini, gimana Pak? Saya kasih analogi bahwa Kementerian Kesehatan itu memberikan angka 15.000 per anak per hari selama 12 sampai 18 bulan untuk mengintervensi stunting itu, anak-anak stunting itu. Angka itu cukup besar Mbak. Kalau dikalikan jumlah anak stunting di Sumatera Utara itu nilainya sampai hampir 3 triliun. Dari mana duitnya itu? Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi pun tak sampai 1 triliun begitu ya. Jadi inilah makanya pemerintah pusat dan kita sendiri itu di sini menyampaikan bahwa kita butuh program Bapak Asuh Anak Stunting. Minimal satu pejabat satu anak stunting. Dan ini sudah diakomodir oleh Pemko Medan. Kita apresiasi Pemko Medan ya. Kita berharap bahwa kabupaten kota lain juga mengikuti ini. Ya ini juga karena kita selalu berkomunikasi dengan kabupaten kota ya. Itu ya. Jadi memang ini kerja besar bersama, nggak bisa dikerjakan sendiri. Pemprov justru tidak bisa bekerja mandiri gitu, karena yang punya rakyat, yang punya wilayah justru pemerintah kabupaten kota ya. Kemudian pemerintah pusat juga mengucurkan dana BOKB namanya, bantuan operasional keluarga berencana. Itu adanya juga di kabupaten kota, tidak ada di provinsi itu. Nah itu juga adanya di kabupaten kota, sehingga kabupaten kota harus mengoptimalkan itu. Pemko Medan juga luar biasa, kita apresiasi, dia mengucurkan anggaran APBD 198 miliar ya untuk membantu BOKB-nya. Kita berharap kabupaten kota lain juga mengikuti itu. Saya pikir itu. Tapi ya kita lihat tidak semua kabupaten kota punya anggaran sebesar itu begitu ya Pak ya. Itu persoalannya ya. Jadi komitmen kepala daerah itu penting sekali ya. Jadi memang strategi Bapak Asuh Anak Stunting itu yang paling kita harapkan terjadi di Sumatera Utara, sehingga itu benar-benar membantu pemerintah dalam pembiayaan untuk intervensi stunting. Kalau di Sumatera Utara baru Medan sepertinya Pak ya yang sudah jalan ya? Yang jelas jalan Medan, yang lain masih dalam tahap rembuk-rembuk diskusi dengan kita. Ya. Memang kalau penanganan stunting ini tidak ada anggaran khusus begitu ya Pak ya? Khusus nih untuk penanganan stunting nggak ada gitu ya Pak? Dia di per OPD misalnya gitu ya? Tentunya harus ada ya. Semua OPD dituntut punya kegiatan anggaran yang berkaitan untuk intervensi stunting. Itu makanya kita susun kegiatan-kegiatan anggaran ini untuk menjadi acuan atau panduan di tahun 2023 dan 2024. Sehingga harapan kita akhir 2024 kita mencapai target itu. Memang untuk 2022 dan ke bawah ini memang persoalan karena memang belum fokus kita. Belum fokus. Jadi pencegahan stunting Mbak, saya kembali ke belakang bahwa ketika anak itu lewat dari 5 tahun, kita tak mampu lagi mengintervensi stunting. Jadi memang program itu sampai dengan 5 tahun. Kan
kan ada 1000 hari kehidupan pertama, mungkin Mbak juga pernah dengar. Kenapa itu jadi periode emas gitu ya? 1000 hari kehidupan pertama itu kan 9 bulan di dalam kandungan, terus ditambah dia berumur 2 tahun. 1000 hari. Kenapa 1000 hari itu menjadi periode emas? Karena pertumbuhan otak di sana mencapai 80%, begitu. 80%. Jadi yang dari 2 tahun ke 5 tahun itu tinggal sisanya begitu. Jumlah anak stunting di Sumatera Utara 25,8%. 2/3-nya berada di umur 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Bayangkan, bagaimana kita mengintervensi kecerdasannya ini? Mohon maaf, itu sudah terlambat. Maka yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya. Maka fokus kita adalah remaja putri, ibu hamil, dan pasangan usia subur. Begitu Mbak. Nah, untuk calon pengantin, nah ini juga sekarang jadi program di setiap kabupaten kota ya Pak ya. Nanti akan ada konsultasi bagi calon pengantin untuk sebagai upaya pencegahan dini ya Pak ya terhadap stunting ini. Nah, ini seperti apa nih Pak untuk edukasi terhadap calon pengantin ini Pak? Ini yang perlu diperkuat Mbak, ya, edukasi terhadap calon pengantin. Program pendewasaan usia perkawinan, terus persiapan kesehatan kawin dan lain-lain itu yang perlu. Yang ini masih sumir ya. Kita ketahui bahwa ada beberapa daerah yang sudah punya pos pelayanan ini. Tapi ya kita tidak menutup mata bahwa kadang-kadang surat rekomendasi itu keluar begitu saja tanpa ada konseling. Nah, ini persoalan. Makanya sebenarnya bagaimana ini kemitraan dibangun antara Dinas P2KB di kabupaten kota itu benar-benar dengan Kementerian Agamanya ini ya. Begitu mengeluarkan rekomendasi itu harus dulu mendapatkan konseling dan pemeriksaan kesehatan gitu. Nah, ini sudah ada edarannya atau apa gitu Pak untuk penegasannya ya, gitu ya? Kita sudah selalu melakukan advokasi ke daerah. Tapi yang hari ini yang getol itu baru 2 daerah ya, Kota Binjai sama Tebing Tinggi. Yang lain masih belum menemukan yang optimal ya pola ini, sehingga memang data itu juga tidak maksimal kita bisa dapatkan di sana. Gitu. Nah, ini mungkin pemirsa juga ingin tahu ya Pak ya, kaitannya begitu ya Pak ya, calon pengantin ini harus diintervensi, harus konsultasi dulu agar nantinya ketika sudah menikah dan punya anak bisa diminimalisir agar tidak stunting. Mungkin bisa dijelaskan Pak Amri. Iya, memang kita harus dari program hulunya. Memang remaja putri itulah sasaran kita ya. Tadi kan kita sampaikan bahwa usia pertama kawin kita di Sumatera Utara sudah cukup baik, 21,32 tahun. Artinya 1 tahun atau 3 tahun ke belakang ini remaja putri ya, calon-calon ibu ini harus kita intervensi. Berarti anak-anak SMA ya, kemudian mahasiswi atau catin yang datang konsultasi itu harus diperiksa kesehatannya. Apakah mereka anemi, apakah mereka kekurangan energi kronik. Inilah guna mereka mendapatkan konseling tadi dan pemeriksaan tadi ya. Sebenarnya ini programnya. Kalau sudah terjadi ya ini jadi sulit sekali kita dengan dana yang cukup besar, kemudian kesulitan intervensi yang lain itu karena tidak bersinergi, tidak terintegrasi jadi persoalan. Makanya sebenarnya yang paling baik adalah mencegah ibu atau calon ibu itu kekurangan energi kronik, mencegah mereka anemi sehingga anak-anak yang mereka lahirkan tidak menjadi stunting. Pak, terkait program penyiapan 1000 hari kehidupan ya Pak ya, ini mungkin seperti apa Pak? 1000 hari kehidupan pertama tadi saya sampaikan bahwa itu adalah 9 bulan di dalam kandungan sampai dia berumur 2 tahun. Itu 1000 hari itu, ya. Jadi otak manusia itu kan mulai terbentuk di kehamilan 3 minggu. Ya, kehamilan 3 minggu terbentuklah jaringan otak itu. Sampai dia berumur 2 tahun, 1000 hari kehidupan pertama. Itu mencapai 80%. Ya, makanya ibu hamil jangan sampai dia kekurangan energi kronik. Gitu dia. Kalau dia kekurangan energi kronik itu ada PMT-nya, pemberian makanan tambahannya. Dulu itu diberikan oleh Dinas Kesehatan. Sekarang diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, untuk standar ya, supaya mereka terstandar. Tidak kalau kita buat kearifan lokal takut tidak komposisi gizi dan lain-lain tidak sesuai. Maka distandarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di hulunya lagi itu tadi calon pengantin dan remaja putri tadi. Inilah persiapan mencegah 1000 hari kehidupan pertama ini sehingga tidak terjadi stunting. Karena lewat dari 2 tahun udah sulit kita mengintervensi. Iya.
sudah begitu jadinya ya sudah Pak ya. Terjadi begitu. Kalaupun kita dengan uang yang cukup banyak, kita cuma mengintervensi otaknya 20%. Kalau tingginya masih bisa sampai umur 19 tahun masih bisa. Sudah terlambat ya Pak ya. Sudah terlambat. Nah Pak, untuk Catin ini menarik ya, karena memang disinilah untuk pintu awal gitu ya Pak ya, agar stunting kita bisa ditekan gitu ya. Kemana sih Pak nanti kalau misalnya calon pengantin ini yang mau konsultasi, apakah ini ada petugas di tiap-tiap kelurahan misalnya gitu ya, atau gimana nih, ada pos layanan khusus misalnya kah, atau seperti apa Pak? Ya ada pos pelayanan itu ada di Pemko Medan juga ada, di Tebing Tinggi Binjai aktif, di mana-mana ada. Hanya saja memang keaktifannya itu ya, itu kadang-kadang ini persoalan kita juga memangkas itu birokrasi sehingga mempermudah. Jadi kita tidak dapatkan itu calon-calon pengantin yang harus diintervensi sebenarnya kesehatannya sebelum dia menikah. Boleh dia menikah misalnya kita anjurkan dia untuk menunda kehamilan dan lain-lain. Ini yang sulit jadinya. Begitu. Inilah yang lagi kita kampanyekan ya. Bagaimana ini terjadi dalam 2 tahun terakhir ini sehingga target ini bisa kita capai. Jadi memang ya harus ekstra kerja keras gitu ya Pak ya, semua lini ya untuk bisa menurunkan stunting. Kira-kira apa lagi nih Pak yang masih menjadi kendala untuk kita menekan angka stunting di Sumatera Utara, kalau khususnya dari PPKB Pak? Ya, kita ini sudah mudah mengatakan koordinasi tapi sulit melaksanakan. Ini persoalan. Kalau di Pengadilan Penduduk Keluarga Berencana kami punya kantor di Jalan Iskandar Muda. Kantor itu di sana kami tidak punya jejaring, tidak punya OPT di daerah-daerah dan tidak punya jejaring ya. Jadi yang punya jejaring itu justru Dinas Kesehatan gitu ya. Nah, mungkin Kementerian Agama itu punya jejaring. Makanya ini BKKBN, mereka punya PLKB ya dan lain-lain. Inilah bagaimana kita berkoordinasi yang baik ini sebenarnya sehingga ini bisa berjalan. Kalau kami di kampanye ya di program kampanyenya, apalagi kami di sekretariat itu mengkampanyekan apa-apa yang harus dilakukan karena jejaring tidak ada, logistiknya ada di Dinas Kesehatan, logistiknya ada di BKKBN ya, kami kampanyenya. Tapi bagaimana koordinasi ini berjalan sebenarnya itulah gunanya dibentuk TPPS, tim percepatan penurunan stunting itu. Tapi juga belum maksimal Mbak, kita harus akui itu belum maksimal ya. Ini yang perlu kita maksimalkan, bagaimana kita memandang pentingnya pencegahan stunting ini untuk menghadirkan generasi emas kita di 2045 ini yang kesadaran ini yang belum benar-benar tumbuh ya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu memang kesadaran cukup baik. Ada bupati wali kota yang harus kita apresiasi ya. Tadi wali kota Medan, Bupati Batubara, Bupati Serdang Bedagai itu kita apresiasi nyata-nyata ya. Itu memang mereka benar-benar all out ya. Kami besok juga diundang di Serdang Bedagai untuk mensosialisasikan itu kepada para OPD yang ada di sana. Iya, benar. Ya. Nah Pak, satu lagi kan kalau ini kan semua bermula dari keluarga begitu ya Pak ya. Nah ketahanan keluarga ini juga sangat penting ya. Nah ini kan kita juga ada kampung KB ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak. Ini kampung KB ini bisa menciptakan ketahanan keluarga. Ini bisa jadi contoh juga begitu ya Pak ya untuk para ibu-ibu nanti yang bisa melahirkan anak-anak yang sehat gitu. Oke. Saya cerita tentang kampung KB ini, pengantar sedikit ya. Kampung KB itu dimulai di tahun 2014 ya. 2016 kita sudah kampanye kampung KB. Itu adalah bagian daripada nawacitanya Pak Jokowi dulu ya. Pada saat dia jadi presiden. Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Sehingga dibuatlah kampung KB itu daerah-daerah terisolir, desa-desa tertinggal dibuat jadi kampung KB. Dicanangkan pertama kali di Bogor ya, kemudian diikuti Sumatera Utara sudah mempunyai 836 kampung KB ya. Banyak ya Pak. Tetapi kemudian tahun 2022, dulu namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berencana. Tahun 2022 Presiden mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang Kampung KB juga, tapi namanya sudah berubah, Kampung Keluarga Berkualitas. Karena ganti nama ya. Melibatkan semua aspek kehidupan keluarga di semua desa dan kelurahan. Inpres 3 tahun 2022 itu mengharuskan setiap desa dan kelurahan, setiap desa wajib menjadi kampung KB. Keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas sampai akhir tahun 2024. Jadi targetnya hampir sama nih, sama-sama di akhir tahun 2024. Jadi ini bersinergi memang. Jadi ini juga kita manfaatkan untuk mendata anak-anak stunting kita yang sulit sekali kadang-kadang mencarinya. Kita harapkan mereka datang ke Pasienkes. Belum tentu mereka datang ke Pasienkes karena mereka
kadang-kadang keluarganya sangat miskin, takut mereka ke puskesmas, mereka tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, ya kan, jadi mereka tidak punya jaminan kesehatan BPJS, sehingga mereka takut datang ke puskesmas. Kita berharap mereka datang ke sana, bisa kita catat, laporkan melalui EPPGBM, tapi mereka justru tidak datang, ya. Itulah dia, Kampung KB inilah nanti solusinya, ya, sehingga nanti itu bisa benar-benar kita data orang-orang yang seperti itu, bahkan yang tidak punya administrasi kependudukan. Pemanfaatan Kampung KB nanti lebih kuat kepada tim penggerak PKK, ya, tim penggerak ibu-ibu PKK nih ya bergerak, iya, ya. Tim penggerak PKK sampai ke tingkat desa dan kelurahan, tentunya dibantu oleh bidan desa dan PLKB, begitu dia. Ya. Jadi di Kampung KB ini ada dua ya Pak ya, Kampung Keluarga Berencana dan Keluarga Berkualitas gitu. Dulu Kampung Keluarga Berencana sejak 2022 keluar Inpres 3 tahun 2022 menjadi Kampung Berkualitas. Nah, harusnya di sini angka stuntingnya bisa ditekan. Harusnya. Gitu ya, Pak? Ini memang dilakukan untuk itu. Ya, dulu namanya Kampung Berencana, Kampung Keluarga Berencana, tidak semua desa itu, hanya desa tertinggal, daerah-daerah tertinggal terisolir, ya, daerah-daerah yang miskin begitu. Tapi sekarang semua wajib gitu, karena untuk mengejar anak-anak stunting itu yang lain-lain, termasuk aspek kehidupan yang lain, pembinaan keluarga yang lain sana. Iya. Iya, Pak, ini kan Dinas PPKB ini diberi tugas khusus ya Pak untuk menangani stunting. Tapi di samping itu juga ada tugas penting lainnya seperti pengendalian penduduk KB dan juga yang lainnya gitu ya Pak. Mungkin boleh diceritakan ini Pak, bagaimana sih Pak perjalanan program-program tersebut Pak? Ya, kalau di pengendalian penduduk, mungkin kita ini tupoksi kita adalah menyusun grand design pembangunan kependudukan, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, saya takut sekali bicara ini tanpa data, maka saya bawa data. Ya kalau data harus akurat ya Pak. Harus akurat. Ya, jadi data yang bisa kita yakini itu harus data yang dipublish. Misalnya BPS ya, dipublish secara nasional, bisa kita akses di internet. Jadi kita nggak mungkin mengarang-arang data itu ya. Jadi misalnya di sensus penduduk tadi, saya sampaikan di tahun 2000 sensus penduduk 2010, kemudian SUPAS 2015, sensus survei penduduk antar sensus ya. Di sana misalnya migrasi out kita itu tinggi sekali, maksudnya lebih tinggi daripada migrasi in kita, sehingga Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas memprediksi Sumatera Utara tidak dapat bonus demografi misalnya. Tiba-tiba sensus 2020 kita masuk dalam bonus demografi dengan angka dependency rate kita 48,32 gitu. Tapi 48,32 itu masih 1:2 itu ya. Kalau Jakarta dia di angka 32, berarti udah satu orang yang tidak produktif ditanggung 3 orang tuh. Artinya begitu sudah kan, kalau kita masih 1:2. Tapi selalu saya sampaikan juga kaitannya sama pandemi COVID ini harus kita hati-hati, karena pandemi COVID ini banyak orang pulang kampung ya. Sumatera Utara ini kan bangsa perantau. Ya, tamat kuliah dia merantau. Itu terbukti dari data kita. Jadi 19% masyarakat Sumatera Utara yang lulus perguruan tinggi, yang tinggal di Sumatera Utara itu tinggal 10%. Selebihnya merantau. Keluar ya Pak ya? Selebihnya merantau. Makanya data sensus penduduk itu bisa kita akses lewat internet, BPS publish secara nasional. Migrasi out kita selalu lebih besar. Pertumbuhan penduduk kita tahun 2010 sampai 2020 1,36. Tapi sensus penduduk 2020 kemarin kita ternyata dependency rate kita 48,30, dan dinyatakan kita masuk bonus demografi. Tapi hati-hati, selalu saya bilang hati-hati, karena banyak orang pulang sekolah daring dan banyak orang pulang kena PHK. Yang kita khawatirkan adalah setelah pasca pandemi COVID, nyaman orang akan merantau kembali. Nah ini mungkin apakah ini bisa kita pertahankan lebih lama ya. Sebenarnya bonus demografi ini setiap bangsa mengalami satu kali dalam sejarah bangsa itu ya. Dan ada 5 siklus ya demografi itu ya, siklus 1 sampai ke siklus 5. Jadi siklus demografi itu kita dapati di siklus ketiga. Negara-negara Afrika itu masih ada di siklus 1 dan 2. Beberapa negara Asia juga di sana. Negara Eropa dan negara maju lainnya Amerika itu berada di siklus keempat dan kelima. Mereka itu sudah umur harapan tinggi ya, orang tuanya banyak, dan mereka sudah
sangat sangat menghindari punya anak gitu. Ya, mereka kadang-kadang menikah dan memang komit tidak mau punya anak. Ini persoalan mereka, dan ini juga tidak baik. Makanya program nasional kita adalah mempertahankan TFR kita tetap di angka standar 2,1 sehingga kita kebangsaan ini terjaga. Ya, kalau kita tidak menjaga itu seperti di Eropa sekarang ya, mereka masuk fase keempat, fase kelima. Orang tuanya banyak, ya, kelahiran sedikit. Ini siap-siap mereka akan digantikan oleh imigran-imigran yang datang dari luar daerahnya. Nah, itu, ya. Kalau kita tidak mau, kita harus menjaga keutuhan bangsa ini. Maka program nasional itu tetap mempertahankan TFR itu 2,1. Benar. Gitu. Nah Pak, dari data-data yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa nih Pak yang bisa kita lakukan Pak dari pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi ini tetap melakukan hal-hal yang positif, cuma memang kita harus merubah pola ya. Misalnya begini, kenapa yang tamat di perguruan tinggi di Sumatera Utara itu tinggal 10% ya, 10%-nya lagi merantau begitu. Artinya lapangan pekerjaannya masih kurang gitu. Sehingga mereka mencari tempat-tempat yang lebih layak untuk mencari lapangan pekerjaan. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berbenah dalam membuka lapangan pekerjaan. Ini masuk dalam pada visi dan misi Gubernur Sumatera Utara ya, menciptakan atau menambah peluang kerja sehingga nanti yang tamat sarjana itu tidak keluar lagi, dia akan bekerja di Sumatera Utara, ikut membangun di Sumatera Utara. Ya, kemudian pola pendidikan Pak, pola pendidikan. Kita ini masih bicara soal orientasi anak-anak yang tamat sekolah dan kuliah itu masih berpikir mencari pekerjaan. Iya benar Pak. Kita harus merubah pola bahwa kita harus mendidik anak-anak kita menjadi entrepreneur. Ya, bekerja sendiri dan menciptakan lapangan kerja. Jadi pola pendidikan juga harus dirubah ya, tidak lagi orientasi menjadi pekerja, tapi menciptakan lapangan kerja dan justru bisa bekerja sendiri. Sekarang sudah zamannya bekerja sendiri. Ya, ibu-ibu rumah tangga sudah bekerja dengan dengan internet saja dia berjualan dan ini ternyata sangat produktif. Ya, inilah bagaimana mendorong masyarakat kita menjadi produktif dengan pendidikan yang menciptakan entrepreneur. Saya pikir itu penting sekali. Ya, jadi memang mengubah mindset inilah yang masih menjadi PR besar ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini sebenarnya pembahasan kita cukup menarik ya Pak ya. Masih banyak lagi yang ingin kita perbincangkan. Terutama nih Pak untuk mewujudkan untuk keluarga berkualitas di Sumatera Utara. Ini mungkin ada apa lagi nih yang perlu dilakukan begitu Pak? Kami dari P2KB ya, memang itu tugas kita. Kita bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dan anak ya. Kebetulan kantor kami satu ya, di sana di Jalan Iskandar Muda. Kami berada di lantai 2 dan pemberdayaan anak dan perempuan itu berada di lantai 1. Kita selalu bekerja sama dalam pembinaan keluarga. Jadi memang program nasional pembinaan keluarga itu mulai dari pembinaan keluarga balita, remaja dan lansia ya. Memang itu kita bina ya. Supaya yang balita dia tumbuh kembangnya baik, tidak stunting, tidak sakit ya, layak begitu. Begitu juga remaja tadi, bagaimana mempersiapkan calon pengantin, calon ibu, dan bagaimana mereka menjadi generasi berencana, merencanakan kawin umur berapa, punya anak berapa ya, dan lain-lain. Saya harus berencana. Kemudian lansia juga begitu, pembinaan keluarga lansia juga begitu, sehingga memang lansia kita itu tidak, kalau di Singapura sana orang pensiun dari pekerjaannya dia jadi supir taksi dan lain-lain dimanfaatkan karena mereka memang ya, umur harapan hidup kan kesehatannya baik. Ini yang perlu kita ciptakan, bagaimana lansia kita juga tetap produktif sehingga mereka tidak menjadi beban keluarga dan beban negara. Baik. Ya Pak, mungkin ini juga sekaligus closing statement begitu ya Pak ya, untuk pembahasan kita hari ini. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk pemirsa podcast Apa Cerita nih Pak? Ya, saya selalu bicara seperti ini. Saya selalu memotivasi kita untuk membina keluarga di Sumatera Utara, mengendalikan penduduk. Rekayasa penduduk itu penting sekali. Tapi semua harus berbasis data. Ya, kita selalu berbantah-bantahan soal data. Ya, banyak kepala daerah kita tidak menerima data SSGI dan lain-lain terjadi itu. Padahal itu dipublish secara nasional. Kita bisa buka di internet dengan handphone, kita bisa buka. Saya harus bertanggungjawabkan semua yang saya ucapkan. Saya tidak mau keluar dari data. Ya. Makanya saya selalu menghadapi di daerah, kita datang bersosialisasi. Kabupaten Mandailing Natal pertama kali saya datang, kemudian mereka sangat bagus penyambutan. Tapi pertama sekali
Mereka mengatakan mana mungkin kami ini sekian persen, 48% begitu, kami ya, Pak. ini surplus swasembada, kami swasembada beras dan lain-lain begitu. Kami ini produksi ikan loh segala macam. Ya saya sampaikan itu multifaktor ya. Kalau kata orang Melayu itu mati tikus di lumbung padi gitu ya. Kita swasembada beras tapi kita justru stunting, ini persoalannya. Jadi pola gizi ya, pemahaman ibu, sanitasi dan lain-lain mempengaruhi faktor kesehatan. Malarianya masih banyak di sana, TBC masih tinggi ya. Bagaimana ibunya TBC atau opungnya TBC, cucunya kena TBC. Tentu bagaimanapun gizi diberikan dia tetap kekurangan gizi. Ini persoalan semua. Makanya semua faktor ya. Tidak bisa kita hanya mengatakan kita memberikan makanan cukup dia, tapi anak kita kok stunting. Banyak hal-hal seperti itu. Ada juga stunting terjadi di orang kaya. Ada ya Pak ya? Ada salah perilaku. Tapi ini bukan public health problem. Ini bukan masalah kesehatan masyarakat. Ini case ya. Itu cukup ditangani. Mungkin opungnya orang kaya, dia bisa bawa ke dokter spesialis berobat. Ya ibunya narkoba contohnya. Ya orang tuanya narkoba. Bagaimana anaknya nggak stunting? Orang dia nggak peduli lagi dengan kepentingan keluarga. Ini persoalan. Tapi ini bukan urusan pemerintah lagi. Ya, di sana kita cukup konseling dan bahkan mereka tidak mendatangi kita untuk konseling. Mereka mendatangi dokter-dokter spesialis untuk konseling, kan mereka punya banyak uang. Saya pikir itu. Baik, ini menarik sekali ya Pak ya. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya di podcast Apa Cerita ini. Semoga ini memberi manfaat, menambah wawasan juga ya Pak untuk masyarakat kita, khususnya remaja putri yang akan menjadi calon pengantin ya, untuk bisa lebih memahami ya tentang masalah kesehatan ini agar nantinya bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan akhirnya bisa mewujudkan ataupun menciptakan keluarga berkualitas. Begitu ya Pak Amri ya. Terima kasih Pak Amri sekali lagi. Kita bertemu lagi di podcast Apa Cerita selanjutnya. Saya Widya, sampai jumpa.